Oke, jadi jarang banget orang suka dengan HP flip. Entah harganya yang kurang cheap atau perawatannya yang bikin orang jadi skip. Tapi brand yang satu ini tetap berteguh pada prinsip dengan mengeluarkan Asus Zenfone Flip. Jadi ini adalah Asus Zenfone Flip 8, HP flip terbaru dari Asus. Pertama-tama sebelum kita bahas videonya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada New Rizky Apple karena sudah meminjami kita Asus Zenfone Flip 8 ini. Buat kalian yang pengen HP unik-unik, HP yang mungkin belum masuk ke Indonesia atau nggak masuk ke Indonesia, tapi IMEI-nya aman karena pajaknya sudah dibayarkan, kalian bisa langsung cek New Rizky Apple. Untuk link tokonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi si Asus Zenfone 8 Flip ini, kalau saya lihat di GSM Arena, dia di launching pada bulan Mei 2021 beberapa bulan yang lalu. Cuman kalau saya lihat di website resminya Asus belum ada ya. Jadi buat kalian yang tanya kapan dia akan masuk ke Indonesia, jujur aja saya belum tahu. Yang masuk Indonesia duluan tuh kalau nggak salah Asus Zenfone 8, flagship yang dimensinya kecil. Dan menurut saya Asus ini kayak masa bodoh gitu ya dengan pasar HP yang ada di Indonesia. Karena jarang banget saya menemukan HP resmi yang flip. Jadi bisa dibilang Asus Zenfone 8 Flip ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan kalau untuk packagingnya, dia warnanya black seperti ini. Dan yang menarik, tidak ada gambar HP-nya sama sekali. Kebiasaannya HP flagship ya, mereka itu udah pede banget dengan barangnya. Jadi nggak perlu di display di boxnya. Dan untuk angka 8-nya unik banget, jadi kayak kelereng yang ditumpuk gitu. Dan di sini ada tulisannya Asus Zenfone 8 Flip. Di bagian kirinya ada namanya juga, kanan ada juga, di bagian atas ada logo Asus sama juga. Dan sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi dari Asus Zenfone 8 yang saya dipinjami oleh New Rizky Apple ini. Jadi untuk prosesornya dia pakai Snapdragon 888 dan ada 3 kamera, 64 megapiksel, kemudian 12 megapiksel dan 8 megapiksel kamera. Terus untuk memori RAM-nya 8 GB, internal 256 GB. Untuk koneksinya dia sudah support dengan 5G dual SIM ya, dan untuk layarnya dia udah pakai Full HD Plus 6,67 inch AMOLED. Ini ada tulisannya bumper. Bumper ini apa? Mungkin case ya. Coba kita lihat sama-sama. Jadi langsung aja kita buka. Dan di dalam paket pembeliannya, ada kata-kata tagline-nya Asus Zenfone Flip, yaitu Defy Ordinary. Dan di dalam sini ya, kita coba lihat kita dapat apa aja. Apakah ada case? Karena ada beberapa HP sekarang itu kayak nggak ngincludekan case gitu ya. Kalian udah tau lah itu brand mana. Nah di sini, gila, buku panduannya tebel banget ya, udah kayak kitab nih. Tebel banget, ini tersedia dalam berbagai bahasa, ada bahasa tubuh, bahasa lain-lain adalah di sini ya. Terus di sini ada serial number dan kita juga dapat case juga di sini. Dan untuk case bawaannya ini dia ada penguncinya di sini biar nanti flip kameranya itu lebih aman. Nanti akan saya demokan, tapi ini kita taruh di sini dulu. Dan ini adalah Asus Zenfone 8 Flipnya. Terus kita juga dapat charger, yang chargernya ini udah siap untuk dipakai di Indonesia karena soketnya sama dengan negara kita. Dan untuk maksimum outputnya dia ada di 30 watt. Dan untuk kabelnya kita juga dapat kabel Type-C to Type-C seperti ini ya. Nah, dan apakah dapat earphone? Nggak ada. Untuk kabel konektor Type-C to audio jack juga nggak ada. Jadi udah dapatnya itu aja, dan sekarang langsung aja kita bahas HP-nya, tapi ini kita rapikan dulu. Dan ini adalah Asus Zenfone 8 Flip-nya. Nah, di bagian belakangnya ini dia pakai proteksi Corning Gorilla Glass 3 yang kacanya ini benar-benar reflektif banget. Jadi kalau saya gerak-gerakan, lighting saya itu terlihat di mana-mana, bahkan kamera overhead juga terlihat di situ. Nah, di sini ada tulisannya Asus Zenfone tanpa huruf 8-nya. Terus di sini ada tulisannya flip kamera ya di bagian atasnya sini. Dan ini ada 3 kamera, terus ada flash dan juga ada mic. BTW ngomongin mic, dia juga ada mic autofokusnya. Jadi fokusnya sumber suara itu dari mana dia bisa nangkep. Nanti akan kita coba di tes kamera. Terus di bagian belakangnya ini sama dengan Asus generasi sebelumnya ya. Jadi dia ada curve seperti ini. Dan untuk bobotnya ini lumayan tebal, 230 gram dengan ketebalannya 9,6 mm. Jadi kalau kalian lihat lumayan tebel nih. Udah kayak HP gaming nih tebelnya ya. Terus untuk portnya di sebelah kanannya sini ada volume up and down. Di sini ada tombol power yang warnanya biru, beda sendiri dengan warna yang lain. Di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Di bagian kiri sini ada SIM tray. Terus di bagian bawahnya ada konektor Type-C, speaker dan juga mic lagi, serta ada garis WiFi antena di sini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan ya, dan dia juga sudah
memiliki in-display fingerprint, tapi ini tadi baru saya install beberapa aplikasi untuk benchmark juga. Jadi untuk fingerprint kita harus mulai lagi dari awal nih. Nah, untuk fingerprintnya lumayan cepat. Cuman yang saya sayangkan ya, dia kan udah masuk ke kelas flagship gitu. Cuman haptic feedbacknya saya kurang suka. Kayak HP-HP yang mid range gitulah. Kalau kalian pengen denger suaranya kira-kira seperti ini nih. Nah, jadi getarnya sebentar. Jadi getarnya itu hampir seluruh bagian. Dan sebelum kita tes performanya, kita coba lihat dulu di notification centernya ini. Jadi pertama dia ada one handed mode, terus juga ada retract kamera dan juga audio wizard biar audionya itu lebih imersif, dan yang tentunya ada NFC di sini. Dan sekarang kita coba lihat langsung aja untuk skor Antutunya. Dan hasilnya dia mendapatkan skor yang gede banget karena memang dia menggunakan chipset Snapdragon 888, tapi tadi ketika benchmark dia masih sama dengan kebanyakan HP yang pakai Snapdragon 888. Kalian udah pasti tahu apa masalahnya, yaitu temperatur. Jadi temperaturnya lumayan anget dan angetnya juga lumayan ngeganggu. Apalagi tadi juga sudah saya tes pakai Genshin Impact dan panasnya pun juga cukup mengganggu. Jadi mau nggak mau harus pakai case-nya ini biar nggak terlalu sakit gitu di tangan. Oke, buat kalian yang nggak percaya Antutu, sekarang lanjut kita coba lihat di Geekbench 5. Dan di Geekbench 5 untuk performa single core-nya 1112, untuk multicore 3640. Terus lanjut untuk 3D Mark. Di 3D Mark ini kita coba Wildlife Extreme Stress Test. Jadi kita loop sebanyak 20 kali. Dan skor tertingginya itu ada di 1412, skor terendahnya ada di 1273 dengan tingkat stability-nya itu 90,2%. Masih oke walaupun secara permukaan HP-nya sekali lagi lumayan anget. Dan kita juga tes di CPU throttle. Untuk hasilnya stabilnya oke lah ya, walaupun dari 100% akhirnya turun tapi turunnya itu nggak sampai merah, nggak sampai di bawah 80%. Dan di 5 menit terakhir dia stabilnya di kisaran 80%. Dan untuk skornya kalian bisa langsung lihat langsung di sini. Dan untuk tes game nanti aja ya di bagian akhir, karena sebenarnya saya paling tertarik dengan kameranya ini, karena kamera belakangnya juga sekaligus menjadi kamera depan. Wih, gila. Dan sebelum kita tes kameranya, Asus Zenfone 8 Flip ini juga memiliki fitur mekanisme secara otomatis untuk memproteksi kamera flipnya. Jadi kalau misalkan ketika mungkin kalian ngevlog seperti ini, tiba-tiba kena angin atau kalian kena hipnotis terus HP-nya jatuh gitu ya. Kalau kalian lihat, flip kameranya akan langsung balik sendiri. Tuh ya, dia langsung balik. Coba kita ulang lagi. Nah, 1, 2, 3, sets. Tuh dia langsung balik lagi. Jadi flip kameranya akan aman, nggak jatuh duluan. Karena kalau misalkan jatuh ya, abis gitu flip kameranya duluan gitu kan bisa bahaya. Cuman sekarang kita coba kalau misalkan posisinya terbalik, apakah dia bisa langsung flip ke belakang? Wah, gila, sama juga ya. Dan selain fitur mekanisme proteksi tadi, juga ada fitur proteksi di casingnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini kita bisa kunci nih kayak privacy shutter yang ada di webcam. Jadi kalau udah kita kunci seperti ini, nah seperti ini sampai dia biru seperti ini, berarti flip kameranya nih kekunci, dia nggak akan bisa naik. Sekarang coba saya paksa untuk pakai kamera depannya, bisa nggak? Duh ya, ada tulisannya, please unlock the latch on the Asus cover and then try again. Jadi dia mendeteksi kalau si flip kameranya ini terkunci. Oke, jadi ini adalah kualitas low light dari kameranya di lensa ultrawide ya. Dan kalau misalkan di mode video ini, kita bisa pindah langsung ke lensa wide-nya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika ngerekam bisa langsung pindah. Menarik. Biasanya beberapa HP itu nggak bisa. Dan kita juga bisa pakai telenya juga. Wah, segini ya. Cuman ada perubahan warna. Jadi kalau kalian lihat di sini dan juga di sini ya, di lensa ultrawide dia lebih putih gitu. Tapi kalau yang wide ini lebih natural. Jadi kulit saya terlihat lebih orange ke sawo busuk-busukan ya. Kalau misalkan ini masih mending lah, masih terlihat beauty-nya. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya ya. Kamera depan, kamera belakang sama aja karena dia flip. Dan ketika in frame seperti ini, kita bisa langsung ganti. Ini lensa ultrawide-nya, terus ini lensa wide, dan ini zoom-nya. Oh gila ya, hidung saya kelihatan ada tukang bakso lewat tuh. Nah itu makanya kenapa saya hidupnya kebalik. Karena kalau misalnya lagi saya shoot gitu ya, ada tukang bakso lewat, suaranya masuk kayak gitu. Dan untuk stabilnya kita bisa langsung lihat di sini. Bentar ya. Nah kalau misalkan kondisi nggak backlit seperti ini ya. Sekarang kita cobain untuk
stabilnya gimana. Saya akan jalan lumayan agak cepat. Jadi langsung aja saya lari nih. Wah, set, 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 set. Nah, seperti ini ya. Ini saya pegang tangan satu. Jadi buat ngevlog, kalau saran saya sih langsung pakai ultrawide-nya aja karena bagus banget. Dan karena dia pakai kamera belakang, berarti ini resolusinya seharusnya bisa ditambah. Oke, jadi ini adalah kualitas 4K-nya ya. Walaupun nanti di YouTube akan saya upload di 1080p, tapi paling enggak kalian bisa tahu lah detailnya. Kalian coba pause aja dan kalian zoom. Cuman memang nggak ada langitnya ya. Sebentar, saya coba cari XDR-nya. Nah, itu masih ada ya, masih terlihat XDR-nya di situ. Dan kalau kondisi backlit, muka saya juga masih terlihat sangat terang. Pohon itu juga bagus banget kontrasnya. Bagian gelap terlihat gelap, bagian terang terlihat terang tuh ya. Kalau di layarnya ini, nanti kalau diganti, dipindah di komputer, biasanya memang ada sedikit perbedaan. Dan dia juga ada motion trackingnya ya. Jadi kalau misalkan saya pencet nih di mukanya Tomo, search, nah dia bakalan kayak auto ngezoom gitu. Terus Tomo pindah, dia juga ikutan pindah. Tom pindah agak jauh Tom di sana Tom. Out frame terus pelan pelan. Nah dia ngikutin ya. Dia nyari fokusnya. Terus Tom. Wow. Coba sampai sini Tom, muter Tom. Nah ya, dia bakal ngikutin terus. Terus. Ini saya tetap di sini loh ya. Tuh ya. Tom coba sebelahku langsung Tom. Pelan-pelan tapi ya. Nah, ini kita coba putar 100 berapa berarti 180 derajat. Nah ya, dia jadi bisa ngikutin sampai sini loh. Dari kamera belakang sampai ke kamera depan. Terus dia juga ada mic focus. Jadi ada pilihan mic di sini, ada white noise reduction dan juga mic focus on. Jadi kalau misalkan suaranya berangin, ini off ya. Coba saya on kan, kita coba lagi habis ini. Oke, jadi ini adalah mic focus dan juga white noise reduction. Dan kebetulan suasananya sekarang lagi berangin, jadi seharusnya footage yang tadi sebelum white noise reduction-nya saya on kan akan berbeda dengan yang satu ini. Karena ini sudah istilahnya kayak noise cancelling lah, tapi dia mengurangi angin. Dan yang menarik kalau kalian lihat di bagian belakang flip kameranya ini ada tulisannya sorry, bentar saya zoom lagi ya. FP yang mungkin kebanyakannya adalah flip phone ya, jadi bukan FF. Tolong tenang anak FF, jangan komentar dulu, tulisannya bukan FF ya, tapi FP. Terus buat kalian yang suka nonton Netflix, untuk Netflix-nya udah Wideview L1, jadi kalian bisa streaming film di Netflix dengan kualitas Full HD. Dan untuk layarnya ini dia sudah menggunakan AMOLED-nya dari Samsung dengan 90 Hz refresh rate, 1 millisecond response time dengan 92% screen to body ratio, 92% ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kamera selfie-nya nggak ada di belakang, jadi dia lebih lega. Terus dia juga memiliki 1000 nits brightness, terang banget. Jadi kalau misalkan saya tembakkan ke lighting, tuh ya, itu ada lighting saya di sini, kalian masih bisa melihatnya dengan jelas. Dan ini adalah kualitas layarnya ya, gila, ini bagus banget sih. Karena memang spesifikasinya ngeri, dia memiliki delta eye checker kurang dari 1 dengan 110% DCI-P3 bukan sRGB lagi, dan 105% NTSC color game mode dengan support XDR10. Jadi kalau misalkan kalian nonton video yang support XDR seperti ini di YouTube, high dynamic range-nya atau gambar gelap itu akan terlihat lebih gelap dan gambar terang akan terlihat lebih terang, atau gampangnya kontrasnya bagus banget lah. Terus untuk kualitas audionya kira-kira seperti ini ya. Jadi audionya ini stereo, cuman agak nggak balance-nya gimana? Yang bagian atas ini lebih kurang powerful ketimbang yang bagian bawah. Jadi kalau ini saya tutup bagian bawah, suaranya seperti ini. Kalau bagian atas saya tutup, suaranya seperti ini. Tuh ya. Jadi bagian bawahnya lebih kencang, tapi it's okay karena udah stereo. Tapi ini kenceng banget sih ya suaranya ya. Gila. Kenceng banget nih. Karena memang untuk speakernya ini dia udah dual stereo dengan Dirac XD Sound dengan 5 magnet speaker dual NXP TVA 9874 smart amplifier, jadi suaranya itu mirip seperti ROG Phone 5 ya. Dan sekarang lanjut untuk konektivitasnya. Konektivitasnya kalau untuk jaringannya dia sudah support 5G, dual SIM-nya itu 5G semua. Dan untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, bukan hanya Wi-Fi 6 tapi Wi-Fi 6 yang terbaru yaitu Wi-Fi 6
i dengan 3 bandwidth. Jadi ada 2,4 GHz, 5 GHz, dan satu lagi 6 GHz. Terus untuk Bluetooth-nya dia juga udah pakai Bluetooth versi 5.2 yang terbaru yang support LDAC, Qualcomm aptX, aptX XD, aptX Adaptive, AAC, dan lain-lain. Banyak banget, kalian bisa langsung lihat juga di websitenya. Terus kalau untuk kapasitas baterainya dia lumayan besar karena kan bodinya udah bulky seperti ini, tebel banget dengan dimensi 9,6 mm, bobotnya 230 gram. Kalau baterainya kecil ya malu dong ya. Baterainya ini berkapasitas 5000 mAh, cukup gede banget. Cuman sayangnya walaupun 5000 mAh nggak bisa memenuhi kebutuhan daya dari Snapdragon 888. Bukan nggak bisa ya, lebih tepatnya dia nggak seawet yang saya bayangkan. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk Genshin Impact 1 jam itu dia bisa berkurang sekitar 12%, dimana HP standar yang biasanya saya pakai itu 9-10%. Dan udah saya coba juga untuk seharian, saya cuma dapat SOT sekitar 4-5 jam untuk baterainya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Asus Zenfone Flip 8 kali ini. Untuk harganya di New Rizky Apple ini saya cek harganya sekitar 11.400.000. Link pembeliannya di deskripsi. Dan menurut saya ya dengan harga 11 juta sebenarnya masih banyak HP lain yang memiliki harga di bawahnya dengan Snapdragon 888. Cuman yang tidak dimiliki HP lain tersebut adalah fitur kamera yang sangat canggih dari Zenfone Flip 8 ini. Karena tidak ada bedanya kalian ngevlog dengan kamera depan atau kamera belakang karena kameranya cuma satu ini aja. Dan kameranya juga bisa jadi lebih lega dengan flip kamera seperti ini. Dan kalau untuk kekurangannya menurut saya masih sama dengan HP Snapdragon 888 yang lain, dia anget. Ini aja udah anget tuh ya. Lumayan anget, saya cobain kamera-kameranya ini aja udah lumayan anget. Jadi solusinya harus dipasangin case. Oke, kekurangan lain menurut saya adalah lumayan berat, 230 gram, udah kayak HP gaming. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye bye.